Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk kembali belajar firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang telah kita bahas 2 sesi. Kemarin 2 hari ya, tentang hal pusat kehendak Allah itu. Nah, malam hari ini Bapak Saudara, kita akan membahas bagaimana kita masuk dan caranya untuk ada di dalam pusat kehendak Allah itu. Jadi 2 hari yang lalu ini kita akan bicara ya tentang kesalahan-kesalahan, hal-hal yang kita lakukan sehingga kita keluar dari track-nya Allah, sehingga kita tidak ada di dalam jalur kehendak Allah yang sempurna itu. Kenapa? Karena masih banyak anak-anak Allah yang kolokan atau menjadi baby Christian ya, jadi bayi-bayi rohani, kanak-kanak yang banyak tuntutan-tuntutan terhadap Allah supaya memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Nah, saudara, ternyata untuk masuk ke dalam kehendak Allah yang sempurna itu, Anda harus melompat ke satu area lagi ya, berhenti jadi orang Kristen kanak-kanak, menjadi orang Kristen yang dewasa. Tandanya dewasa apa? Ya, sekarang kita lihat di sini. Ngerti Tuhan. Itu tandanya orang dewasa. Kalau maunya terus dimengerti oleh Tuhan terus, itu artinya Anda masih ada di dalam level bayi rohani, ya. Nah, dikit-dikit merengek gitu ya. Mama, Mimi, cucu, nah, gitu ya. Oe, gitu ya. Ya, menunjukkan banyak sisi kelemahan ini dan itu, minta perhatian Tuhan terus dan sebagainya. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu Saudara ada di level kanak-kanak. Tanda kedewasaan adalah tidak lagi menuntut Tuhan untuk mengerti diri kita, tapi sekarang kita mulai ya berpikir dan mulai punya tekad, punya kemauan, aku mau ngerti Tuhan. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau supaya terjadi di dalam kehidupan saya ini? Kenapa Tuhan izinkan saya ini hidup? Kenapa Tuhan izinkan saya ini ada di bumi ini? Kenapa Tuhan izinkan saya ada di dalam pekerjaan ini? Nah, saudara, tanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau izinkan saya bekerja di sini? Kenapa Engkau Tuhan izinkan saya melayani Engkau? Bagaimana saya bekerja, bagaimana saya melayani, nanya sama Tuhan yang menaruh Anda yang ada di tempat itu semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi kita harus mengerti satu perkara ini ya, bahwa kehendak Allah yang sempurna ini harus cepat terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena memang Ia yang memanggil kita untuk menjadi imam-imamnya, maka ketaatan sepenuhnya kepada kehendaknya adalah tuntunannya yang mutlak harus dipenuhi. Amin. Jadi ada sebuah ketaatan yang akan dilihat oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Anda menjadi orang yang taat, nurut sama Tuhan ketika Dia menuntun Anda atau tidak. Karena ini sifatnya mutlak yang harus Anda penuhi. Bagaimana kita bisa melakukan ini semuanya? Kita harus rela membuang kehendak kita sendiri, ya. Kehendak kita sendiri itu harus secepatnya ditundukkan di bawah kehendak Dia. Amin. Nah, saudara, banyak orang pintar berdoa ya. Kadang-kadang, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya. Tapi faktanya, yang diinginkan atau yang diharapkan yang terjadi dalam kehidupannya bukan kehendak Tuhan. Tetap ada di daerah kehendak dia masing-masing. Kenapa saudara? Hal ini tidak bisa terrealisasi secara cepat dalam kehidupan kita. Ya, karena ada faktor daging. Ya, di sini dikatakan, namun karena sifat daging manusia yang selalu memberontak terhadap dia, maka kehendak daging ini sama sekali tak mungkin ditundukkan kepadanya. Jalan satu-satunya adalah dengan menyalibkan daging dan segala keinginannya di kayu salib, yaitu salib Anda sendiri.
Salib itu diberikan Tuhan kepada setiap pribadi untuk masing-masing boleh menyalibkan keinginan dan tabiatnya. Ya, jadi sekarang setiap Anda bangun tidur sepanjang hari, apa sih sebenarnya yang harus Anda perhatikan? Anda sedang pikul salib. Ketika dagingmu mulai muncul, harus segera mungkin Anda pakukan di kayu salib. Gak heran saudara ya, sekarang bentuk dalam pelayanan kami di Revival to Town Ministry ini, kalau ada orang-orang yang minta didoain ya kadang-kadang, nah apa yang kami lakukan? Kami kadang-kadang tidak menuruti kemauan mereka. Kenapa? Kadang-kadang Roh Kudus memberikan konfirmasi. Yang diingini, yang pengen diperjuangkan dalam doa ini, itu sebenarnya adalah keinginan dagingnya. Ya, itu keinginan dagingnya yang menghalangi pertumbuhan rohaninya mereka ini. Nah, kalau saya ikutin, saya turutin terus. Nah, saya kasihan dengan orang itu dong. Orang ini tak pernah mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Terus menjadi baby Christian aja ya. Menjadi bayi rohani terus dalam kehidupannya itu. Apa yang kami lakukan? Sini. Bukan saya doain. Ya. Sini. Tak pateni. Tak bunuh. Apa yang dibunuh? Aku lenyapkan semua keinginan itu. Boleh nggak? Sekarang keinginanmu itu, yang Anda sedang ajukan ini, boleh nggak sekarang diganti dengan keinginan Tuhan? Lalu mulai saya arahkan dengan kebenaran firman. Tuhan itu mau begini loh. Tuhan itu ingin begini loh. Buang keinginanmu. Ya, Pak, tapi ini kan penting juga. Lebih penting mana? Keinginan Tuhan atau keinginanmu? Nah, saudara, ini merupakan tekad. Ketika kita ikut Tuhan, kita harus berani pikul salib dan sangkal diri. Amin. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapak yang ada di surga. Ya, nah, saudara, apapun aktivitas Anda, pastikan yang sedang Anda kerjakan itu adalah agenda surgawi, yaitu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ketika kita bisa melakukan kehendak Bapa yang di surga ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak malu mengakui Anda sebagai saudaranya. Perhatikan di sini ya. Markus 3 ayat 35. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Amin. Nah, saudara, coba sekarang, apakah Anda sudah layak, Anda sudah pantas untuk ngaku jadi saudaranya Tuhan? Kalau Anda belum melakukan kehendak Bapak, Tuhan tidak bilang Anda saudaranya. Padahal itu orang tuanya sendiri ya, yang nyari Tuhan Yesus itu ketika dia hilang 12 tahun. Lalu orang banyak pada bilang, itu orang tuamu di luar. Itu saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan ada di luar. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Siapa saudaraku? Siapa orang tuaku? Saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Mau jadi saudara Tuhan Yesus enggak? Nah, kalau mau jadi saudara Tuhan Yesus, Anda harus mau melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara, ternyata melakukan kehendak Bapa itu adalah bentuk daripada sebuah ketaatan, yaitu ketaatan yang sempurna. Amin. Ketaatan yang sempurna adalah mutlak dituntut dari seorang imam Allah agar ia dapat dijadikan sebagai representatif Yesus Kristus atau manifestasi dari Yesus di muka bumi ini. Ketaatan yang sempurna menjadi syarat sebelum seseorang diizinkan Tuhan menjalankan hukuman terhadap kedurhakaan ini. Nah, saudara, kita lihat di sini ya. Jadi orang-orang yang taat, ya, kenapa Tuhan itu menuntut ketaatan itu mutlak bagi kita semuanya? Karena Bapak Saudara, ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus, sekarang kita ini sebenarnya dicanangkan atau
diinginkan oleh Allah untuk memanifestasikan Yesus di muka bumi ini, atau menjadi representatifnya Yesus di muka bumi ini. Kemarin sudah saya katakan ya, kalau ada orang tanya, Yesus itu seperti apa sih? Saya mau lihat Yesus. Apakah Anda bisa berkata seperti Yesus ketika Filipus itu tanya tentang Bapa yang di surga? Tunjukkan Bapa itu cukup bagiku. Yesus berkata apa? Filipus, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama dengan aku. Masa kamu nggak lihat Bapa itu loh? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Sebab Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Amin. Nah, saudara, sebenarnya Yesus bicara tentang unity apa ini? Kesatuan apa? Kesatuan kehendak. Ya, apa yang aku lakukan, betul nggak ya? Itu semua apa yang pengen dilakukan oleh Bapa. Apa yang aku ucapkan, itu semua apa yang aku dengar dari Bapa. Jadi semua yang ada dalam diriku itu adalah produknya Bapa. Kalau kamu pengen lihat Bapa, lihatlah aku. Ya, itu Yesus berkata begitu. Sekarang Anda dijadikan imam-imam Allah di muka bumi ini untuk menjadi representatifnya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kalau ada orang pengen melihat Tuhan Yesus, Anda harusnya bisa berkata seperti Tuhan Yesus kepada Filipus tadi. Sudah sekian lama kamu bersama dengan aku. Tidakkah kamu melihat Bapa di dalam aku? Tidakkah kamu melihat Yesus di dalam aku? Amin. Ngerti Mas Saudara? Jadi kalau ada orang tanya tentang Yesus, jangan ditunjukin gambarnya Yesus itu. Suruh lihat Anda. Dan Andanya harus berubah dulu. Menjadi serupa dengan Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu belum sama seperti Yesus, lalu Anda ngaku ya seperti Yesus, orang akan protes dong. Masa Yesus begitu? Masa Yesus suka ngemplang? Apa itu ngemplang? Utang nggak bayar, bawa kabur duit orang, tuh nggak? Suka bohong. Bikin perusahaan namanya Tisani, tipu sana, tipu sini. Yesus apa itu? Nah, saudara, harusnya apa? Orang berkata gini, ku pandang wajahmu, tersenyum penuh kasih. Amin. Nah, senyummu itu dirasakan oleh orang lain. Ini kayak senyumnya Yesus. Ingat, ketika orang-orang Antioquia itu disebut pertama kali menjadi orang Kristen. Ya, mereka itu menyebut orang Antioquia jadi orang Kristen karena apa? Karena perbuatan mereka. Karena gaya hidup mereka. Mirip dengan Yesus. Amin. Berubah cepat. Ya, belajar taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Nah, Bapak Saudara, ketika kita sudah bisa taat seperti Tuhan Yesus, ada satu hal yang boleh Anda lakukan di muka bumi ini, yaitu melaksanakan penghukuman bagi dunia ini. Tapi kalau Anda belum taat, Anda nggak boleh melakukan penghukuman. Anda nggak punya hak. Sebab penghukuman dan penghakiman itu adalah haknya Allah. Ketika Anda sudah taat sempurna seperti Allah atau seperti Tuhan Yesus, Anda boleh melaksanakan apa yang menjadi bagian dan tugas dari Allah itu, yaitu melaksanakan penghukuman. Itu ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. 2 Korintus 10 ayat yang ke-6. Yuk kita baca ya. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, saudara, Paulus itu ya karena dia pernah menghukum orang nih, namanya Elimas. Karena menyesatkan orang terus, dia bilang ini, sampai kapan engkau menyesatkan jalan Tuhan? Buta kau. Itu orang buta, saudara. Dihukum sama Paulus. Nah, artinya apa? Paulus yang menulis persyaratan untuk bisa menghukum orang, artinya itu ketaatannya harus sempurna. Dan Paulus
menghukum orang. Artinya apa? Paulus sendiri sudah mendapat konfirmasi dari Roh Kudus bahwa ketaatannya sudah ada di level kesempurnaan itu. Tapi kalau Anda belum ada di situ, ketaatanmu kepada Tuhan belum sempurna, Anda nggak punya hak untuk menghakimi, Anda nggak punya hak untuk menghukum. Amin. Nah, saudara, jadi standarnya begini, saudara. Kalau Anda belum bisa melakukan apa yang Anda hakimi orang lain tentang hal itu, ya, Anda sendiri belum bisa melakukannya, jangan menghakimi orang itu, gitu loh. Ya. Itu ya maksud saya, standarnya seperti itu. Kalau Anda sudah bisa taat di bagian itu, lalu orang nggak taat di bagian itu, Anda bisa menegur orang itu. Kenapa? Anda sudah benar. Jangan sampai Anda yang belum benar negur orang yang nggak benar juga. Nah, ini orang buta menuntun orang buta, kejeblung semuanya nanti, betul? Nah, nggak boleh. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Ya, jadi ketaatan di sini ini nggak langsung penuh gitu, enggak. Di bagian apa dulu, saudara? Ya, di bagian kejujuran, di bagian apa mungkin kebaikan, di bagian hal-hal yang bisa Anda kerjakan lebih dahulu. Nanti Anda bisa meluruskan orang lain yang ada di sekitar Anda yang sedang tidak taat dalam hal yang sudah Anda lulus di bagian itu. Amin. Roma pasal 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Roma pasal 15, 18, 19. Perhatikan, Paulus ini ya, dia sangat hati-hati dalam pelayanan. Dia enggak ceroboh. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku. Amin. Jadi Paulus itu mengalami dulu lawatan Tuhan. Dia mengalami dulu jamahan Tuhan. Apa yang pernah dialami bersama dengan Tuhan itu, dia katakan kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa, tanda-tanda ajaib, dan mujizat-mujizat, dan dengan kuasa Roh Allah. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Lirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Amin. Nah, saudara, kita perhatikan ya, banyak orang kadang-kadang itu ya, sok actionnya itu luar biasa. Sehingga boleh disebut sok rohani. Nah, idealisnya tuh begini, enggak ya? Jadi kalau dia bikin konsep gitu, konsepnya konsep idealis ya. Idealnya itu orang kan begini. Tapi saudara, apa yang harus Anda lakukan kepada orang lain harus Anda alami di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena firman yang sama itu adalah pedang bermata dua, betul? Dan itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita ini. Kalau tidak, saudara, ya, hatimu nanti nggak tulus dalam pelayanan tersebut. Karena hati manusia itu ternyata liciknya luar biasa. Nah, saudara, hati manusia itu licik. Ya, liciknya hati itu seperti apa? Sebab utama dari kegagalan untuk mencapai ketaatan yang sempurna adalah masalah kelicikan hati manusia. Walaupun seseorang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, hati manusia itu tetap licik. Nah, ini yang membingungkan ya. Mungkin Bapak Saudara muncul pertanyaan, Pak, kalau tentang yang bagian atasnya itu oke lah. Kalau sebab utama dari kegagalan untuk mencapai ketaatan yang sempurna adalah masalah kelicikan hati. Artinya orang yang licik hatinya selalu mengalami kegagalan untuk belajar taat sempurna di hadapan Allah. Kenapa? Karena masalah kelicikan hati ini. Tapi bagian yang kedua ini ya, ini dikatakan walaupun seseorang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Kenapa hati manusia itu masih licik? Nah, saudara, kita lihat ya, ketika orang lahir baru, orang yang lahir baru terima Tuhan Yesus itu kan mendapatkan hati yang baru. Amin. Ingat ya, di sini ada kata kerja namanya mendapatkan hati yang baru. Jadi Allah memberi
hati yang baru. Dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberi hati yang baru. Betul? Hati yang baru. Kuberi, bukan kuganti. Ingat ya. Nah, orang kadang-kadang mikirnya salah. Dikira ketika lahir baru, hatimu yang lama itu sudah keluar, sudah hilang. Kalau orang diberi, ya padahal dia sudah punya, lalu dia menerima pemberian itu. Sekarang dia punya dua, bukan? Dia punya dua ya. Jadi orang yang lahir baru sekarang punya dua hati. Hatinya sendiri dan hati roh. Ya, dan hati roh. Nah, saudara, hati manusia itu tetap ada di dalam dirinya. Walaupun orang sudah punya hati yang baru, lahir baru, terima Tuhan Yesus, nggak dijamin orang itu ya nggak berlaku licik. Nah, yang licik apanya? Bukan hati barunya. Yang licik adalah hati lamanya. Amin. Nah, saudara, sekarang Anda harus belajar untuk menggunakan hati yang baru dan mulai ya memensiunkan hati yang lama itu. Sehingga hati lamamu yang penuh dengan kelicikan itu Anda tidak gunakan lagi. Setiap Anda beroperasi dalam kehidupan Anda ini, Anda mulai melatih untuk menggunakan hati yang baru yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan Anda. Amin. Hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat. Amin. Anda bisa melihat, Anda bisa merasakan, Anda bisa taat tunduk kepada Allah dengan menggunakan hati yang baru itu. Amin. Nah, hati lama masih ada. Masih ada. Biarkan dia nganggur terus. Lama-lama karena nggak dipakai, saudara. Lama-lama dia itu akan minggir sendiri. Nah, ketika orang tidak mengaktifkan hati yang barunya, hati yang lama itu pengen nonjol terus. Ya, dia pengen berperan terus. Kalau boleh, aku yang berperan. Sehingga hidupmu, walaupun Anda mungkin ya suka rajin ke gereja, sudah pelayanan sekalipun, tapi yang Anda gunakan adalah hati yang lama, dalam pelayananmu pun akan penuh dengan kelicikan, saudara. Kenapa? Karena hati manusia itu ternyata liciknya luar biasa. Ya, nah, saudara, berikutnya. Mungkin pikiran dan niat hati Anda telah ditundukkan kepada Tuhan. Dan Anda telah menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Namun, liciknya hati ini akan sewaktu-waktu mencari kesempatan-kesempatan yang menguntungkan diri Anda sendiri tanpa merasa perlu bertanya lagi kepada Tuhan. Apakah itu boleh dilakukan atau tidak. Amin. Liciknya hati yang lama itu apa, saudara? Selalu cari untung. Tangkap dulu, catat baik-baik. Ya, tanda liciknya hati seseorang adalah selalu mencari untung. Ayo, ya, sampai dengan Tuhan pun juga begitu spekulasinya. Aku harus untung. Nah, saudara, kita nggak bisa masuk dalam kehendak yang sempurna, ya, menurut jalannya Allah. Kalau hatimu licik dan cari untung terus, Anda harus menguntungkan Tuhan sekarang ini. Bukan cari untung dari Tuhan. Amin. Loh Pak, sekarang gimana kalau saya bisnis? Nggak boleh untung. Siapa bilang nggak boleh? Tuhan mengangkat Anda, memindahkan Anda dari daerah rugi ke daerah untung. Daerah penyakit ke daerah sehat. Betul? Daerah kebinasaan ke daerah keselamatan. Dan namanya itu, keuntungan itu sekarang sudah diberikan menjadi bagian ketika Anda diselamatkan. Sehingga Anda boleh berkata setiap hari, saya adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Amin. Kalau orang ditembak iblis, selalu bilang, aku ini orang yang paling sial di dunia ini. Sehingga nyanyi, betapa
malang nasibku. Lagunya begitu. Semenjak ditinggal ibu. Lagu-lagunya itu ngikutin lagu-lagu dunia yang lemah itu ya. Makan sepiring berdua di tikar yang robek dan sebagainya. Gitu ya. Ya. Jadi segala sesuatu yang nelangsa itu apa? Menderita gitu ya. Penderitaan dipamer-pamerkan seluruh macam. Nah, saudara, berhenti ya mengakui kebohongan si iblis itu. Katakan tiap hari. Puji Tuhan, karena saya ditebus oleh Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Aku adalah orang paling beruntung di dunia ini. Amin. Apalagi kalau Anda teruskan. Karena Yesus sudah mati bagiku, aku orang paling beruntung di dunia. Paulus berkata begini, kalau Yesus tidak mati, aku adalah orang paling malang di dunia ini. Betul? Tapi karena Yesus sudah menebus, mati buat kita, Anda boleh mengakui, saya orang beruntung. Ketika Anda mengakui status Anda sebagai orang beruntung, Anda nggak cari untung. Amin. Kenapa? Anda sudah beruntung kok. Ya. Nah, ini untuk mengurangi, menjaga supaya kelicikan hatimu itu nggak muncul. Nggak nyari untung terus dengan Tuhan. Berhenti berpikir Anda menjadi orang malang, orang sial, orang apes. Mulai katakan, deklarasikan. Sejak aku terima Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus mengubah fakta dalam kehidupan saya. Saya adalah orang paling beruntung di dunia ini. Amin. Kalau sudah beruntung, nggak cari untung. Amin. Nah, kalau ada orang sudah beruntung, tetap cari untung, itu namanya rakus. Serakah. Betul nggak? Nah, mulai ya. Siapa di sini orang beruntung? Saya paling beruntung. Amin. Nah, siapa yang masih cari untung? Malam hari ini stop. Cari untung dengan Tuhan. Amin. Sekarang kita boleh menguntungkan Tuhan. Amin. Dengan kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan, menjalankan agenda surga, melakukan kehendak Tuhan, surga diuntungkan. Tuhan diuntungkan. Amin. Ketika Anda menguntungkan surga, menguntungkan Tuhan, Anda punya deposito di surga. Amin. Tapi kalau Anda tak pernah menguntungkan surga, kredit terus sama surga. Nanti ditagih. Sudah kebanyakan kreditnya over limit nih. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Kapan nguntungin surga? Orang yang banyak menguntungkan surga, orang yang banyak menguntungkan Allah, dia yang paling banyak depositonya di kerajaan surga. Amin. Ayo saudara, yuk nanti coba kita lihat deposito siapa yang paling banyak di surga. Ayo, kumpulin banyak-banyak. Jangan kaget nanti ya, Bu Eva tahu berapa triliun di surga. Amin. Depositonya di surga. Amin. Nah, terus lanjut saudara. Dan dalam peperangan rohani, nah ini contoh lagi ya, yang amat ketat, ya, itu merupakan celah yang cukup untuk serangan iblis yang amat jahat. Jadi hati yang licik itu, ketika orang masuk dalam peperangan rohani, kalau hatinya licik, itu merupakan celah untuk iblis membuat serangan yang amat jahat. Ya, ibaratnya seperti orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Serangan iblis dapat menghancurkan hidup Anda atau rumah tangga Anda. Amin. Nah, saudara, saya ingat kesaksian Pak Andreas dulu. Ketika ditawarin ya, untuk melayani di Singapura. Ya. Ketika itu Andreas ada di Jogja. Lah, saudara, kebetulan ada anggota tim di Batam, ya, itu anaknya mau menikah, ya. Nah, saudara, jadi Pak Andes itu mikir begini, wah, ini nih, ya, puji Tuhan nih. Nah, jadi saya nggak bayar tiket. Nah, saudara, sebenarnya kalau dihitung-hitung, dipikirkan, ya sebenarnya nggak salah-salah banget, ya. Tapi karena Pak Andres itu adalah hamba Tuhan, dididik Tuhan secara
ketat seperti itu. Salah sedikit saja, itu pasti ada resikonya. Ada konsekuensinya. Pak Andreas pernah bertanya, kenapa Tuhan Engkau kalau mendidik aku, ya menegur aku, hal yang kecil, detail gini ada pun, engkau terus nyatakan kepadaku gitu. Sementara hamba Tuhan yang lain itu yang salahnya lebih banyak, kenapa enggak engkau tegur begitu? Pak Andreas bilang, Tuhan bilang apa? Andreas, kamu itu panutan. Kamu itu panutan, kamu itu pengajar. Hidupmu dilihat oleh orang. Orang bisa sesat, bisa tersesat karena kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu panutannya seperti itu. Jadi Pak Andreas itu hanya mengambil untung sedikit aja. Dan itu sebenarnya secara hukum nggak salah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pulang dia harus menanggung banyak hal. Hanya karena itu, lalu setelah selesai ya masalah itu, Pak Andreas tanya pada Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa hal ini menimpa saya bertubi-tubi? Bahkan taruhannya nyawa loh tuh. Ya. Sampai akhirnya Roh Kudus bilang apa? Kamu licik. Kamu licik. Ketika orang licik, itu celah untuk iblis boleh ya melakukan penyerangan kepada Anda. Hati-hati. Ya. Yang sudah terjun dalam pelayanan khususnya. Ketika Anda melayani, jangan licik. Saya ingat pertama kali bergabung dengan Pak Andreas, dengan RTM ini. Pak Andreas itu bilang begini, Mbak Gideon, kita ini hamba Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Pelayanan itu adalah pengabdian, bukan cari income. Di RTM itu nggak digaji. Itu nggak itu. Dilatih hidup dengan iman. Dan semuanya bisa. Kenapa? Pak Andreas meneladani. Dia hidup dengan iman. Semua murid-muridnya mengalami seperti itu. Dan dibekali satu itu. Pelayanan itu pengabdian. Kalau boleh melayani, itu anugerah. Amin. Bukan untuk cari untung. Ada beberapa orang yang sudah mulai saya bina, ya lalu terjun dalam pelayanan. Lalu mulai memakai pelayanan itu sebagai sumber income-nya. Dan mulai jadi orang yang serakah, rakus. Ya, lalu saya tegur, karena saya mentornya. Saya bilang ini, sorry ya, kalau kamu cari duit, jangan di pelayanan. Mending kamu bisnis, kerja, sekuler. Pelayanan bukan untuk cari duit. Tapi pelayanan adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Soal upah, nanti Tuhan itulah yang akan memberikannya kepada kita. Amin. Kita mulai belajar jaga hati dalam pelayanan. Apalagi yang pelayanannya itu suka tengkang-tengking sana itu. Itu kan ngadepin si iblis. Ketika Anda menghadapi iblis dan iblis melihat ada celah di depan Anda, apa yang terjadi, saudara? Anda menang di lapangan, habis itu pulang, masih banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan Anda. Tuh. Keluargamu hancur, nanti ini rusak, anak-anak mungkin sakit dan sebagainya. Oh, macam-macam. Tapi Anda berjaya, sekali tengking setan itu setan roboh semuanya. Wah, urapan tinggi dan sebagainya. Tapi kalau kelicikan itu ada di dalam hatimu, itu celah. Hati-hati ya. Jadi kelicikan adalah celah. Di mana iblis bisa menyerang orang tersebut. Nah, saudara, Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Perhatikan di sini. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang akan dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, saudara, hati-hati ya. Kadang-kadang ada orang yang bermulut manis, tapi
lain di bibir, lain di hati. Senyumnya manis seperti bunga mawar, ternyata hatinya berduri. Nah, banyak orang terluka ya ketika memetik bunga mawar itu. Tuh. Hanya melihat keindahan dari bunga itu. Tapi nggak hati-hati. Tangkainya ternyata ada durinya. Nah, saudara, ini hati-hati, saudara ya. Sehingga mereka bikin film namanya Mawar Berduri. Nah, saudara itu loh. Jadi hati-hati ya. Hati manusia itu kadang-kadang licik semuanya itu. Nah, saudara, kelicikan hati itu digambarkan oleh Tuhan ya, seperti orang yang membangun rumah. Jadi hati itu dasarnya. Motivasimu apa ketika mengikut Tuhan? Motivasimu apa ketika melayani Tuhan? Amin. Harus dijaga. Ketika motivasimu salah, berarti Anda ada di daerah kondisi kelicikan. Hatimu licik. Nah, saudara, Lukas 6 ayat 49. Yuk kita lihat ya. Hati itu seperti dasar, katakan ya. Akan tetapi siapa saja yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kalau hatimu nggak beres, Anda seperti membangun rumah tanpa dasar. Ketika ada angin, tofan, banjir datang, roboh. Ya, apa yang Anda bangun, entah itu pelayananmu, entah itu bisnismu, apapun juga, akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Nah, oleh sebab itu, kita harus memperbaharui. Hati kita ini harus menjadi hati yang baru, hati yang baik ya di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ubah hati dan pikiranmu menjadi hati dan pikiran yang baru. Saudara, untuk mencapai rencananya, yaitu kehendaknya yang sempurna itu, ya, untuk mencapai rencananya membentuk kloning Yesus di dalam diri seseorang, Allah menyediakan benih Yesus Kristus yang telah disempurnakan melalui ketaatannya kepada Allah Bapa di dunia ke dalam diri orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam dirinya sekarang ada benih Yesus. Amin. Dan benih itu adalah benih yang sempurna, yang telah disempurnakan melalui ketaatan itu. Nah, kemudian setelah Anda menerima benih itu, manusia lama itu harus ditanggalkan seluruhnya. Kenapa harus ditanggalkan seluruhnya? Agar hanya kloning Yesus itu yang menjelma sepenuhnya di dalam diri Anda. Amin. Nah, benih ini akan bisa bertumbuh kalau hati lamamu Anda buang, Anda tanggalkan. Lalu menggunakan hati yang baru itu. Kloning Yesus ini akan terjadi dengan cepat dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kloning, Yesus itu telah ada hati yang baru dan pikiran yang baru. Ya, jadi ketika orang terima Tuhan Yesus itu, dalam diri Anda itu sekarang ada hatinya Yesus dan ada pikirannya Yesus. Hatinya Yesus, hati yang murni, pikiran Yesus adalah pikiran yang benar, betul? Nah, sekarang persoalannya, tinggal bagaimana menyingkirkan yang lama agar yang baru itu muncul sepenuhnya. Ya. Jadi yang baru itu tak akan muncul kalau yang lama tidak Anda singkirkan. Karena yang lama itu akan menjadi penghalang bagi tumbuhnya hati dan pikiran yang baru yang bersumber dari Tuhan Yesus ini. Contoh begini saudara ya. Kalau Tuhan pengen ya, Anda melakukan sesuatu, tapi Anda punya agenda sendiri. Mana yang lebih kuat? Agenda Anda atau agenda Tuhan? Nah, contoh begitu ya. Sampai akhirnya mungkin Anda bilang begini, Tuhan, nanti kalau rencanaku sudah selesai, kalau ada waktu,
Itu agendamu akan aku kerjakan. Tapi tunggu dulu. Aku punya agenda harus beres dulu. Ya. Nah, saudara, ini selalu menutup, menghalangi tumbuhnya hati yang baru dan pikiran yang baru yang bersumber dari Yesus. Padahal benihnya sudah ada di dalam diri Anda. Kemarin ada yang tanya ya tentang 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. Nah, ada yang tanya ini ya, dia berkata, baca dulu ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, kalau dalam terjemahan yang baru dikatakan setiap orang lahir Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, ya, atau tidak dapat berbuat dosa. Dan ini menjadi dilema bagi orang itu yang bertanya, Pak, ayatnya sih bagus, Pak. Tapi saya sulit sekali, Pak. Bagaimana saya tidak bisa berbuat dosa? Nah, saudara, saya mulai berkata begini. Saya sarankan, saya nasihati orang itu, coba sekarang, ya. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah pastikan bahwa benih Yesus itu sudah ada di dalam dirimu. Kamu percaya nggak? Dalam dirimu ada benih itu. Ya, percaya, Pak. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam diri saya, benihnya sekarang ada di dalam diri saya. Nah, saya bilang, kalau ada benih, lalu ditanam, disirami, diberi ruang untuk tumbuh, ketika tumbuh, jadi benih apa? Jadi pohon apa? Jadi pohon sesuai dengan kondisi, keadaan, ya, namanya benih itu, betul? Kalau benih mangga, ya, ditanam, lalu muncul. Jadi pohon mangga, lalu menghasilkan buah, namanya buah mangga juga. Kenapa? Karena benihnya benih mangga. Karena kalau benihnya benih Yesus, benih yang taat itu, benih yang tidak dapat berbuat dosa itu, sekarang ada di dalam dirimu. Berarti dalam dirimu itu kan ada potensi untuk Anda tidak bisa berbuat dosa. Nah, kenapa Anda berbuat dosa? Karena Anda masih menggunakan benih yang lama. Ya, atau keinginan-keinginan lama Anda, yaitu manusia lama Anda, yang diisi oleh hati yang lama dan pikiran yang lama itu. Buang yang lama, maka yang baru itu akan muncul. Amin. Nah, Bapak Saudara, hal seperti ini, dengan menyadari adanya potensi karena benih itu ada di dalam diri Anda, membuat Anda bisa memahami apa yang ditulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Dan itu akan cepat terjadi ya di dalam kehidupan Anda nanti. Amin. Dan saya melihat nanti Bapak Saudara Anda akan tahu sendiri. Biasanya ya, saya tuh gampang tergoda loh begini. Kok enggak, kenapa? Kesadaran adanya benih. Ada benih ilahi dalam diri Anda itu. Ada potensi membuat Anda punya keberanian untuk menolak. Dan Anda berkata bisa. Ya, untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan itu. Nah, Bapak Saudara, berikutnya sekarang Rasul Yohanes, ya, murid Tuhan Yesus, dengan konsekuen memakai definisi di sini, anak Allah adalah orang yang dipimpin roh, ya. Dalam Roma 8 ayat 14. Ia pasti tidak dapat berbuat dosa, tetapi mengaku anak Allah tapi tak dipimpin roh, tentu selalu dapat berbuat dosa. Amin. Jadi anak Allah ada yang jatuh bangun dalam dosa. Karena apa? Dia sebenarnya tidak dipimpin oleh roh. Ada orang-orang yang mengaku anak Allah, tapi tidak dipimpin oleh roh. Pastikan Anda adalah anak Allah yang juga dipimpin oleh roh. Ketika Anda menjadi anak Allah yang dipimpin oleh roh, Anda tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Karena roh itu nanti akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Amin. Bukan seluruh kesalahan, tapi kebenaran. Dan Anda hidup dalam kebenaran. Anda hidup dalam kekudusan. Terus menerus dalam kehidupan Anda.
Nah, saudara, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang pertanyaannya, apa itu yang lama dan apa itu yang baru? Apa yang sudah berlalu dan apa yang sudah datang? Manusia lama itu adalah manusia egosentris. Ya, manusia yang baru adalah manusia kristosentris. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Berpikir seperti Kristus. Kristosentris. Enggak ya? Nah, berpusatkan seperti kepada Kristus. Manusia yang lama itu selalu berpusatkan kepada dirinya sendiri. Amin. Oh Tuhan, berkatilah aku. Oh Tuhan, lindungilah rumahku. Oh Tuhan, kiranya. Selalu diakhiri dengan ku. Ya. Nah ini saudara, ini menunjukkan. Kuku ada berapa? Ku. Nah sekarang mulai ya. Jangan terus ku. Amin. Kalau ku hidup, hidup bagimu. Wah. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Amin. Selama ku hidup bagimu. Amin. Nah, melakukan setiap kehendak Dia dalam kehidupan kita ini. Tanggalkan setiap manusia lama, nanti manusia baru akan muncul dan Anda otomatis menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Amin. Efesus 4 ayat 22 sampai ayat 24. Ya. Efesus 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Nah, saudara, mari kita baca ayat ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi apa yang kita kerjakan? Harus menanggalkan manusia lama. Karena manusia lama inilah yang menuntun Anda sampai menemui kebinasaan. Di dalam manusia lama itu isinya hanya nafsu yang menyesatkan. Amin. Nah, supaya dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, saudara, ini salah terjemahan. Sebenarnya roh pikiran, ya, bukan roh dan pikiran. Pikiran itu roh. Jadi pikiranmu diperbaharui, ya, menjadi pikiran Kristus. Ketika pikiranmu sudah diperbaharui, Anda menjadi kristosentris, ya. Lalu Anda mulai mengenakan, karena yang lama sudah Anda tinggalkan, betul? Dengan menanggalkan, mulai punya pikiran yang baru, dan mulai mengenakan manusia yang baru juga, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenakan setiap hari. Ya, kenakan setiap hari. Manusia baru Anda itu. Kenakan. Terus diciptakan menurut kehendak Allah. Ketika Anda mulai hidup seturut dengan Allah, sebenarnya Anda sedang mengenakan baju yang baru. Ini loh gayaku, styleku. Ya, kalau dulu sukanya stylenya itu daster ompol, kemana-mana gitu ya, bangun tidur gitu ya, pakai daster belanja ke tukang sayur gerobak. Ya, nah, sekarang kalau Anda pakai baju yang baru gitu ya, baju yang wah bagus segala macam, ternyata ke mall. Beda nih lokasinya, enggak? Si daster itu cuman mentoknya sampai gerobak gitu, sayur itu. Nah, tapi kalau Anda keren segala macam, tanyanya, Cik, mau kemana? Mau shopping. Kemana? Sogo lah ya, masa sogo jongkok. Nah, saudara, ke mall lah. Lihat dong bajunya. Nah, saudara,
baju Anda menentukan Anda ada di daerah mana, ya. Coba saudara, Anda pergi ke pasar tradisional gitu ya, yang becek dan sebagainya, Anda pakai sepatu heels yang tinggi gitu ya, lalu pakai long dress atau apa namanya, wah baju, orang bilang ini orang aneh, betul nggak ya? Nggak tepat pada tempatnya. Nah, saudara, ngerti ya? Nah, jadi apa yang Anda kenakan itu akan menuntun Anda akan ada di daerah mana nanti, amin? Kalau manusia lamamu yang Anda kenakan terus, uplek Anda ya di daerah situ terus nanti. Nah, si daster lama bau ompol itu harus cepet disingkirkan gitu loh, ya. Apalagi udah sobek-sobek. Ya. Lah, mulai ganti pakai baju yang necis, parlente sedikit gitu lah, keren gitu ya. Nah, Pak Gideon kok keren, mau kemana? Oh, mau ngajar pemuridan. Ada ya di rumah doang saya. Tapi kok keren, kenapa Pak? Masuk YouTube saya bilang. Kalau nggak direkam, enak pakai kaos sudah saya. Nggak panas banget ya. Tapi karena harus tampil, dilihat orang, segala macam gitu ya. Nah, saya harus berpakaian rapi seperti begini. Amin. Ada tujuannya. Gitu. Nah, paham Bapak Saudara ya? Nah, jadi pakaian Anda itu nanti menentukan Anda kemana. Tanggalkan yang lama, lalu berpikir seperti Kristus, lalu mengenakan pakaian yang baru. Yaitu kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, pilihan Anda ya, mau ke mall atau ke tukang sayur gerobak. Nah, sekarang bagaimana kita bisa dipimpin roh? Setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus di sini harus belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, setiap hari mau bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang ia kehendaki dan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, tadi sore ya saya sedikit sibuk jawab. Ada satu grup baru yang isinya banyak hamba-hamba Tuhan di situ. Nah, terus nggak tahu bagaimana ada yang memancing sedikit tentang dunia orang mati. Pertama saya cuma perhatiin gitu ya, lalu disinggung-singgung di grup yang lainnya yang saya ada juga situ. Ya Pak, gini-gini lah, saya bilang, saya ngintip doang Jangan ngintip Pak. Komen, akhirnya saya komen. Lah, waktu komen, lah akhirnya orang tahu lah. Ini nih, gitu. Nah, karena mereka menganggap saya leader ya, lalu banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satunya ya, saya tidak cerita tentang ini ya, tapi saya sempat cerita begini tentang pelayanan ya. Bagaimana ada orang yang pernah saya ceritakan ya, di kompleks saya itu ada orang persekutuan doa, lalu dia memuji-muji menyembah Tuhan, praise and worship begitu, ada yang manifest. Dilayani dari jam 7:30 tuh sampai jam 10 tuh kalau salah. 10:30, 3 jam lah. Enggak keluar rohnya. Sampai orangnya sampai biru-biru merah gitu. Karena ditaburin garam dan disiram air. Bayangin, orang ditaburin garam dan disiram air itu badannya kayak apa? Ya, guling-guling di lantai itu berjam-jam di situ. Itu kayak daging di itu ya. Nah, ada yang ingat bahwa di komplek itu ada pendeta namanya Gideon. Lalu telepon saya, Pak Gideon, ada yang manifest gini bisa datang nggak? Jam 11 malam tuh saya datang, ya. Nah, langsung ke situ. Lalu ketika jalan di situ, saya di jalan saya berdoa, Roh Kudus, ada apa dengan orang itu? Roh Kudus langsung bilang, ada roh orang mati di dalamnya, ya. Lalu saya langsung bypass saja di situ. Ya, ketika itu dipegangin oleh 6 orang, lepasin, saya bilang gitu. Nanti kalau ngamuk gimana? Enggak bakal ngamuk. Ada malaikat yang pegangin dia. Ya, lalu saya mulai injilin roh orang mati di dalam dirinya, lalu minta malaikat surgawi untuk bawa keluar. Enggak sampai 10 menit, beres semuanya. Ya, nah, lalu orang di grup ini tanya, Pak, kok Bapak bisa tahu itu roh orang mati gimana? Saya bilang begini, sekarang ya saya bertobat. Kalau dulu saya melayani dengan pikiran saya, dengan kekuatan saya. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa dia? Saya coba memikir sendiri. Sekarang tidak. Ya,
Ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya hanya hambanya. Saya hanya jongosnya saja. Tuhan yang harus saya ikutin. Saya tanya sama bosnya. Ya. Jadi saya tanya. Lalu dia bilang lagi, ya enak kalau sudah bisa dengar suara Tuhan. Latihan, Pak. Kalau nggak latihan nggak bisa. Bilang gitu ya. Buang cara lama Anda. Setiap ketemu kasus mikir. Buang. Itu cara kuno. Sekarang ada cara modern. Lebih praktis dan hasilnya akurat. Yaitu apa? Tanya Tuhan. Kenapa orang itu begini? Ada apa dengan dia? Tuhan, nyatakan. Nah, saudara, nyatakan. Pernyataan Tuhan itulah yang Anda ikutin. Jangan jadikan pengalaman Anda itu menjadi pola dalam pelayanan Anda juga. Oh, kalau nyembuhin orang sakit, kemarin orang sakit ini sembuh, saya pakai juga cara yang seperti ini. Nggak bisa. Kadang-kadang setiap kasus itu beda akar permasalahannya. Tuhan yang tahu. Tanya Tuhan. Roh Kudus akan memberitahu Anda akar persoalannya apa, penyebabnya apa, orang ini mengalami manifestasi seperti itu. Itu artinya Anda mau dipimpin oleh Roh. Amin. Mulai belajar ya sekarang. Apapun yang terjadi, jangan ikutin sarannya Cak Lontong. Mikir. Siapa itu? Cak Lontong. Mikir. Aku nggak mau mikir. Amin. Tapi jangan terus bilang, emangnya gue pikirin. Nah itu cuma bebek juga nggak boleh. Nah ketika itu terjadi, Anda mulai datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, ku datang Yesus, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengar? Dia berfirman. Loh, ketika Anda tanya, apa yang harus aku perbuat? Dia berfirman. Amin. Dia akan menuntun Anda. Anda mau dituntun enggak? Mau dipimpin enggak? Itu keputusan ternyata. Dipimpin oleh Roh itu keputusan dari diri kita. Allah mau memimpin, kalau Anda nggak mau dipimpin, nggak jadi. Amin. Yes. Semoga malam hari ini Bapak yang nanya ikut Zoom. Karena saya undang. Nanti boleh tanya di dalam sesi tanya jawab ya. Terus lanjutnya. Walaupun sejak seorang menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, sudah menerima status sebagai anak Allah. Tetapi ia baru benar-benar anak Allah bila hidupnya memang dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa di sini anak Allah? Ada yang angkat tangan? Pertanyaan kedua, siapa di sini yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau Anda ngaku jadi anak Allah nggak dipimpin Roh Kudus, bohong. Amin. Ini pertanyaan paralel, ya. Itu ada kaitannya satu dengan lain. Jadi anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Anda nggak bisa jadi anak Allah kalau nggak dipimpin oleh Roh Allah. Jangan hanya ngaku-ngaku keren jadi anak Allah, tapi nggak mau jadi dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Galatia 5 ayat 25 sampai ayat 26. Galatia pasal 5, 25, 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Jika kita hidup oleh Roh, kita juga harus dipimpin oleh Roh. Amin. Ada orang, wah kalau bahasa Roh kenceng. Haleluya. Wow, bahasa Rohnya hebat. Tapi saudara, ya, banyak orang kadang-kadang walaupun berbahasa Roh nggak dipimpin oleh Roh. Banyak. Amin. Bahasa Roh nggak salah. Saya suka bahasa Roh. Oh, ya para lawasihona ya mana. Ayo bahasa Roh. Lalu dilanjutkan. Dipimpin oleh Roh juga. Kalau enggak, saudara, bahasa Roh itu jadi mantra. Karena ketika Anda berbahasa Roh,
hadirat Allah turun, betul nggak ya? Ketika hadirat Allah turun, kuasa Allah turun, kuasa Allah di dalam hadiratnya itu Anda manipulasi, Anda pakai untuk kepentinganmu, betul? Ketika hadiratnya turun, ketika kuasanya turun, untuk apa? Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan menurunkan hadirat Allah, kuasa Allah, setelah itu Anda pakai untuk kepentinganmu sendiri. Kebanyakan gereja-gereja Tuhan seperti itu. Mari saudara, kita buat terobosan baru. Setiap masalahmu, apapun yang engkau inginkan hari ini, catat baik-baik semuanya. Ya, kita masuk dalam hadirat Allah. Nanti ketika kuasa Allah hadir dan turun, wah saudara, ajukan semuanya. Apa yang menjadi keinginanmu itu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu yang dilakukan di gereja-gereja biasanya. Ya. Sekarang kita harus punya hati yang tulus. Tidak memanipulasi kuasa Allah. Kita hidup dipimpin oleh roh itu. Sehingga kita bisa masuk ke dalam pusat kehendak Allah tersebut. Amin. Nah, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Siapa anak Allah? Yaitu orang yang dipimpin oleh roh Allah. Amin. Nah, saudara, ketika roh itu memimpin Anda kepada seluruh kebenaran, apa yang terjadi? Anda akan diubah. Roh itu membawa Anda pada suatu perubahan, sehingga Anda akan dibuat menjadi seperti Yesus. Dan ini merupakan tujuan terakhir, adalah agar Anda sempurna, diubah menjadi serupa dengan anak Allah yang satu itu, yakni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diubah menjadi seperti Yesus. Menjadi sepertimu, Yesus. Amin. Itu yang aku inginkan, itu yang aku harapkan. Hanya mengharapkan berubah menjadi seperti Yesus tanpa mau dipimpin oleh roh. Itu enggak bakal terjadi sampai kapanpun juga. Ketika Anda mau dipimpin oleh roh, otomatis ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus kecil mulai tampil. Yesus dewasa mulai muncul. Dan terus disempurnakan. Hidupmu akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Paulus mengingatkan kita malam hari ini. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang dilakukan Yesus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahan. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Amin. Nah, sekarang kebalikannya. Kita ini kan manusia. Ya. Ketika kita menjadi seperti Yesus, jangan menganggap kesetaraan Anda dengan manusia ini menjadi milik yang Anda pertahankan. Kan saya manusia, mana bisa saya taat, mana bisa saya tunduk. Ya. Berhenti jadi manusia. Jangan mempertahankan. Mulai malam hari ini, mulai berkata, aku bukan manusia. Aku adalah anak Allah. Amin. Berhenti jadi manusia. Jangan mempertahankan kemanusiaanmu. Ya. Mengosongkan diri dari kemanusiaan itu. Mulai berubah menjadi anak Allah. Amin. Nah, diisi terus dengan pikiran dan hatinya Allah. Hidup kita harus semakin melekat dengan Dia. Kita harus mengalami persatuan dengan Dia. Karena 1 Korintus pasal 6 ayat 17 di sini dituliskan.
Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Hatimu di mana sekarang? Hatimu terikat dengan apa? Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan selama ini. Yang mempengaruhi pikiran dan perasaanmu itu apa? Kalau Yesus atau Allah atau Tuhan yang mengikat di dalam hidup Anda terikat menjadi satu roh dengan Dia. Nah, Anda akan menjadi sama seperti Dia juga nanti. Tapi kalau Anda terikat dengan dunia ini, Anda akan menjadi sama dengan dunia ini. Apalagi kalau Anda terikat dengan duit, saudara. Wah, saudara, Anda akan jadi seperti duit, ya, yang kadang-kadang naik turun, ya. Nah, kadang-kadang kursnya naik, kadang-kadang kursnya turun. Nah, itu yang ngamati Bu Sugianto yang sang itu. Money changer, nah, naik turunnya duit. Hidup manusia kita kalau terikat dengan duit, nasibnya kayak duit juga seperti itu. Nah, ayat terakhir malam hari ini. Oke, ya. Roma 8 ayat 29. Ternyata, Bu Saudara, ayat ini adalah ayat bicara tentang predestinasi, ya, atau ketetapan yang Allah sebenarnya sudah tetapkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi memang sebenarnya manusia itu awalnya ditetapkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Iblis merusak, dosa merusak. Yesus memulihkan kembali. Roh Kudus sekarang, ya, membuat transformasi dalam kehidupan kita, supaya gambar Allah itu kembali nampak terjadi di dalam kehidupan kita. Diawali dari mana? Diawali dari kita hidup ada di jalur kehendak Allah yang sempurna itu. Nah, pelajaran ini kalau boleh disimpulkan, saudara, ada 4 hal, ya. Coba di sini kesimpulannya. Nah, apa kehendak Allah yang sempurna untuk Anda? Nah, ya. 1, persembahkan tubuhmu untuk Dia pakai bagi kepentingan Dia. Amin. Ini yang harus kita lakukan, langkah pertama. Hidup yang dipersembahkan. Yang kedua, mulai ketaatan kepada kehendaknya sepenuhnya. Setelah Anda mempersembahkan tubuhmu, mulai hidup untuk taat. Yang ketiga, untuk itu seluruh isi hati dan pikiran Anda akan ditanggalkan oleh Roh Kudus. Amin. Ini bagian Roh Kudus nanti kalau Anda sudah mau hidup dalam ketaatan dan mempersembahkan hidupnya. Bagian terakhir, 4, biarkan benih ilahi, yakni cloning Yesus, mengambil alih hidup Anda seluruhnya. Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah akhiri tentang pembahasan kita malam hari ini, ya. Nah, besok kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Nah, Bapak Saudara, saya harap besok tetap ikut bergabung, karena besok kita akan membahas tentang hati yang baru, ya. Hati yang baru itu seperti apa? Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan foto dulu bersama-sama.